Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Hari ini kita akan membahas dokumen strategis yang cukup krusial, yaitu Rencana Strategis BPGTK Jawa Tengah 2025 hingga 2029. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang BPGTK? BPGTK adalah singkatan dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Sederhananya, ini adalah pusat pelatihan dan pengembangan para guru dan kepala sekolah di Jawa Tengah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini penting karena disinilah letak strategis bagaimana pemerintah mencetak guru-guru yang profesional. Seperti yang kita tahu, guru adalah tombak utama pendidikan. Jika gurunya berkualitas, baru kita bisa bicara tentang Indonesia Emas 2045. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perubahan nomenklatur. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah BPGP atau Balai Besar Guru Penggerak. Nah, berdasarkan surat mempan RP nomor B/M.KT.01/2025 per April 2025, BPGP resmi berubah nama menjadi BPGTK. Apa makna perubahan ini bagi manajemen sekolah? Dulu fokusnya hanya pada guru penggerak yang jumlahnya terbatas, sekarang menjadi BPGTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Cangkupannya lebih luas. Yang pertama, sasaran tidak hanya guru, kini mencangkup kepala sekolah, pengawas, tata usaha, bahkan tenaga laboran. Lalu yang kedua, tidak diskriminatif. Kebijakan ini merespon kritik bahwa program sebelumnya hanya eksklusif untuk segelintir guru. Sekarang, pelatihan dan pengembangan diharapkan lebih inklusif dan merata untuk seluruh GTK. Jadi, jangan kaget jika di lapangan nanti istilah BPGP sudah tidak digunakan lagi. Ini adalah bentuk adaptasi birokrasi untuk menjangkau semua elemen sekolah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Zawa. Selanjutnya saya akan membahas analisis situasi BPGTK dari sisi internalnya, yaitu kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatannya, yang pertama, BPGTK memiliki sumber daya manusia yang produktif dan cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk yang kedua, mereka sudah menggunakan sistem informasi pelatihan yang terdigitalisasi sehingga memudahkan guru termasuk di daerah terpencil untuk ikut pelatihan. Namun ada juga beberapa kelemahan. Pertama, program BPGTK masih sangat bergantung pada kebijakan pusat sehingga kadang kurang cepat dalam merespon kebutuhan mendesak di sekolah. Yang kedua, pengukuran dampak pelatihan masih belum optimal, jadi belum bisa dipastikan apakah pelatihan tersebut benar-benar meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah peluang dan ancaman. Dari sisi peluang, jumlah guru di Jawa Tengah itu sangat besar, sehingga potensi peningkatan kompetensinya juga luas. Selain itu, perkembangan teknologi seperti AI dan platform Merdeka Mengajar bisa dimanfaatkan untuk pelatihan yang lebih cepat dan efisien. Tambah lagi, ada peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung pendanaan. Namun ada juga sisi ancaman seperti perubahan kebijakan pusat yang bisa memengaruhi arah program. Selain itu, birokrasi yang membutuhkan proses kadang tidak sejalan dengan kebutuhan sekolah yang serba cepat. Jadi kuncinya BPGTK itu harus adaptif dan responsif terhadap perubahan. Program unggulan inovasi pembelajaran personal. Baik, saya, Masugianti, akan menjelaskan program ini yang paling relevan bagi kita calon manajer sekolah. Dokumen ini menyebutkan beberapa program prioritas, yaitu 1. Pelatihan pembelajaran paradigma baru. Ini adalah lanjutan dari kurikulum Merdeka. BPGTK fokus melatih guru tentang pembelajaran terdiferensiasi, yaitu mengakomodasi murid yang beberapa berbeda kemampuan, dan asesmen yang humanis. Yang kedua yaitu pendidikan kepemimpinan sekolah.
bukan hanya untuk calon kepala sekolah, tetapi juga untuk para guru penggerak yang bertindak sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran STEM, coding, dan AI untuk guru. Ini penting karena kurikulum ke depan akan menyentuh kecerdasan buatan. BPGTK tidak hanya melatih di kelas, tetapi melakukan seperti pendampingan di sekolah melalui forum PMO atau Pokja Manajemen Operasional untuk memastikan ilmu yang diberikan benar-benar terpraktikkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data pendukung yaitu kebijakan guru pada tahun 2025 dan 2026. Saya tambahkan data terbaru dari tahun 2026 untuk mendukung presentasi kita. Untuk meningkatkan kualitas guru, pemerintah melalui Kemendikdasmen mengalokasikan beasiswa bagi 150.000 guru untuk kuliah S1 atau D4 pada bagian 2026. Masing-masing guru mendapat 3 juta per semester. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan BBGTK? BBGTK bertugas memfasilitasi pelatihan setelah guru tersebut lulus kuliah. Jadi, polanya adalah 1. Peningkatan kualifikasi, yaitu guru dibeasiswakan naik ke jenjang S1. Kedua, sertifikasi bagi guru yang ikut PPG. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, yaitu guru ikut pelatihan di BBGTK. Selain itu, intensif guru yaitu non-ASN juga naik menjadi 400.000 per bulan di tahun 2026. Ini adalah upaya menyejahterakan sebelum menuntut kinerja. Lalu selanjutnya adalah bagian inti dengan aspek tata kelola. Dalam manajemen kita kenal istilah if you can make sure it, you can manage it. BPGTK menetapkan target yang sangat ambisius. Yang pertama adalah pelatihan. Target persentase guru yang dilatih meningkat dari 1,38% menjadi 2,02%. Memang kelihatannya kecil, tetapi jumlah guru di Jateng sangat banyak, sehingga angka ini mewakili puluhan ribu orang. Lalu selanjutnya adalah akuntabilitas. BPGTK menargetkan predikat A untuk sistem akuntabilitasnya. Lalu selanjutnya adalah nilai kinerja anggaran. Mereka menargetkan predikat sangat baik dalam pengelolaan uang negara. Ini menunjukkan komitmen untuk bersih dan transparan. Target ini penting karena menjadi tolak ukur apakah program pelatihan guru itu efektif atau hanya buang-buang anggaran. Jadi, berdasarkan dari pemaparan saya dan teman-teman, kesimpulannya adalah BPGTK Jawa Tengah sedang bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif. Fokusnya tidak hanya pada kuantitas pelatihan, tetapi pada kualitas dampak terhadap pembelajaran di kelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.